Perbatasan Rusia tak berujung, ujar Vladimir Putin pada tahun 2016 seolah bercanda. Cakrawala Rusia yang tak terbatas selalu menjadi pusat imajinasi kekaisaran, sebuah gagasan yang terjalin dalam mitos nasional Rusia. Motif ini muncul secara berulang dan terus hadir di Rusia, seperti yang terlihat pada papan reklame Moskow ini. Lebih dari itu, hal ini membangkitkan ego nasional dan menyerukan pelestarian identifikasi ekspansionis, seperti pada papan reklame ini yang bertuliskan Alaska milik kita. Selama beberapa dekade, geografi Rusia dipandang sebagai aset strategis terbesarnya. Wilayah yang luas, sumber daya yang tersebar ratusan kilometer, dan kedalaman wilayah yang tampaknya mustahil ditembus. Kini, geografi yang sama itu berubah menjadi beban. Drone jarak jauh Ukraina menyerang kilang-kilang minyak yang tersebar di Saint Petersburg hingga Bashkortostan. Garis depan ekonomi dan militer ini kini membentang ratusan bahkan ribuan kilometer ke wilayah Rusia, dan mustahil untuk mempertahankan wilayah seluas itu. Dalam beberapa minggu terakhir, serangan Ukraina telah menghantam fasilitas yang mewakili hampir setengah dari kapasitas penyulingan Rusia. Antrean panjang di SPBU, pembatasan dari Transneft, peringatan bagi produsen minyak, ini bukan lagi anomali masa perang, melainkan tren strategis. Kiev diuntungkan, tekanan asimetris yang lebih murah terhadap infrastruktur Moskow yang luas. Sementara itu, Rusia terus mencari terobosan di medan perang, bahkan saat menggelar latihan militer Zapad terkecil dalam beberapa tahun. Mari kita telaah lebih lanjut semua itu. Mari kita mulai dengan isu yang paling mendesak. Pada 13 September, Ukraina melancarkan serangan pesawat nirawak besar-besaran terhadap infrastruktur penting di Rusia. Menurut klaim Rusia, setidaknya 361 pesawat nirawak memasuki wilayah udara mereka dan diduga ditembak jatuh. Namun, banyak yang masih berhasil lolos. Di antara target yang diserang adalah kilang Kirishi, salah satu dari dua fasilitas terbesar sejenisnya di negara itu. Laporan menunjukkan kilang tersebut terpaksa menghentikan hingga 40% kapasitas produksinya. Yang lebih mengejutkan lagi, lengan panjang Ukraina menjangkau hingga Bashkortostan, menghantam kilang Novouvimsk yang berjarak hampir 1.500 km dari perbatasan Ukraina, serta kilang Salavat yang terletak pada jarak yang sama. Untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, Ukraina juga menyerang terminal ekspor minyak terbesar Rusia, Primorsk, pusat penting sistem pipa Baltik dengan kapasitas harian lebih dari 1 juta barel. Jumlah tersebut lebih dari 10% dari total produksi minyak Rusia. Hanya beberapa minggu sebelumnya, pada bulan Agustus, Ukraina telah menyerang terminal ekspor minyak dan gas lainnya di Ust-Luga. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut serangan ini sebagai bentuk sanksi yang paling efektif. Menurut Reuters, gelombang serangan yang terus berlanjut telah memaksa Transneft, perusahaan monopoli pipa minyak negara yang bertanggung jawab atas pengangkutan lebih dari 80% minyak mentah Rusia, untuk memperingatkan produsen bahwa mereka mungkin perlu memangkas produksi. Dalam beberapa hari terakhir, perusahaan tersebut telah membatasi ruang penyimpanan untuk perusahaan minyak dalam sistem pipanya. Dampaknya juga mulai dirasakan warga Rusia biasa yang semakin kesulitan menghadapi kelangkaan bahan bakar. Video ini yang kabarnya direkam di Nizhny Novgorod menunjukkan antrean panjang di sebuah SPBU. Warga lainnya mengeluhkan kenaikan harga yang tajam dalam beberapa minggu terakhir. Bahkan media Rusia yang diakui seperti Kommersant melaporkan masalah ini. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Ukraina telah menyerang 14 kilang Rusia sebanyak 19 kali, beberapa di antaranya bahkan beberapa kali. Setelah serangan terbaru di Salavat, para analis memperkirakan bahwa semua serangan terbaru telah menargetkan fasilitas yang bertanggung jawab atas hingga 45% kapasitas kilang Rusia.
Hal ini tidak berarti hampir separuh produksi terhenti. Kilang-kilang adalah kompleks yang luas dan perbaikan seringkali dilakukan dengan cepat. Tetapi gangguan yang ditimbulkan cukup signifikan. Ini bukan kebakaran yang terisolasi. Beberapa perkiraan menunjukkan Ukraina mungkin telah berhasil melumpuhkan sebanyak 20 hingga 25% dari total kapasitas penyulingan Rusia. Mengingat ekspor minyak dan gas menyumbang sekitar setengah dari pendapatan anggaran Rusia, taruhannya sangat besar. Dengan anggaran 2025 yang ditetapkan sebesar 41 triliun rubel atau sekitar 450 miliar dolar, gangguan berkelanjutan pada tingkat 25% dapat merugikan Kremlin hingga 55 miliar dolar per tahun, kira-kira seperempat dari seluruh pengeluaran militer. Namun, pukulan yang lebih besar bukan hanya pada neraca keuangan. Kelangkaan bahan bakar mengakibatkan dampak yang melumpuhkan logistik dan perekonomian Rusia secara keseluruhan, melemahkan agenda imperialis Moskow dengan cara-cara yang tidak dapat diperhitungkan begitu saja. Ini dengan jelas menjelaskan mengapa Komando Ukraina menetapkan prioritas seperti itu. Pilar tunggal terpenting negara Rusia adalah hidrokarbon. Jadi, keharusan logisnya adalah menghancurkan pilar tersebut dengan kekuatan penuh. Ada beberapa alat untuk mencapai tujuan tersebut. Rudal balistik, rudal jelajah, atau drone jarak menengah dan jauh. Dua opsi pertama mahal, sangat bergantung pada mitra barat, meskipun hal itu mulai berubah. Dan secara teknis, sulit dikembangkan dan dikerahkan dalam jumlah besar dengan cepat. Itulah sebabnya penekanannya harus diberikan pada drone jarak jauh, digunakan bersama drone yang dibutuhkan di garis depan. Begitulah perhitungan Komando Ukraina. Dari logika inilah platform seperti An-196, LUT, FP-1, dan UJ-22 Airborne dikembangkan. Kini, gambaran itu dilengkapi dengan rudal jelajah jarak jauh, meskipun hal itu patut disikapi dengan skeptisisme yang sehat. Menurut investigasi Kyiv Independent, perusahaan Firepoint saat ini sedang diawasi oleh otoritas anti korupsi. Kembali ke tujuan yang jelas untuk menurunkan kapasitas kilang Rusia. Bukan berarti Moskow tidak melihat atau meremehkan tren ini, justru sebaliknya. Rusia berusaha meredamnya dengan pertahanan udara dan serangan pendahuluan terhadap fasilitas pesawat nirawak Ukraina. Namun secara keseluruhan, Moskow berada di pihak yang salah. Dalam perang antara aktor-aktor dengan kekuatan yang tidak seimbang, strategi rasional pihak yang lebih lemah adalah mengeksploitasi semua asimetri yang tersedia. Kilang, pesawat nirawak jarak jauh, dan geografi Rusia adalah contoh yang sudah teruji. Kilang-kilang yang vital secara strategis diserap oleh pesawat nirawak produksi massal yang relatif murah dan tersebar di wilayah federasi yang luas. Dalam hal ini, geografi Rusia yang tak terbatas menjadi titik lemah yang sangat besar. Moskow tidak dapat mempertahankan setiap kilometer persegi, bahkan lokasi-lokasi penting seperti kilang. Oleh karena itu, Ukraina menyerang dengan impunitas, dan seperti yang ditunjukkan 2 bulan terakhir, serangan tersebut bukannya mereda, melainkan justru semakin intensif. Solusi parsialnya adalah dengan menempatkan sistem anti-drone yang murah di setiap fasilitas utama. Tetapi Rusia sangat besar dan sumber daya pertahanan udaranya yang berlapis-lapis tidak memadai. Pertahanannya terlalu terbatas. Meski begitu, Rusia berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi kekurangannya, dan aksi terbarunya yang menunjukkan ketegangan yang lebih besar terjadi selama latihan Zapad 2025. Fase kunci dari manuver ini yang sering digembar-gemborkan di dunia maya sebagai unjuk kekuatan berlangsung dari 12 hingga 16 September. Putin mengklaim 100.000 tentara akan berpartisipasi, tetapi perkiraan menyebutkan angka sebenarnya mendekati 10 hingga 15.000. Zapad terkecil dalam beberapa tahun terakhir. Berbeda dengan edisi 2021 yang melibatkan hampir 200.000 tentara, latihan tahun ini tidak menimbulkan ancaman nyata bagi NATO, meskipun tetap menampilkan skenario nuklir dan operasi ofensif.
Negara-negara NATO pada gilirannya menyiapkan respons terkoordinasi terhadap Zapad. Pertama, hanya beberapa hari sebelum latihan dimulai, Polandia menutup perbatasan daratnya dengan Belarus, dan yang terpenting, Polandia belum membukanya kembali bahkan setelah fase aktif Zapad berakhir. Penutupan ini tidak hanya mengganggu perdagangan Uni Eropa Belarus, tetapi juga berdampak pada apa yang disebut cabang utara Jalur Sutra Baru yang membentang dari Tiongkok melalui Rusia dan Belarus ke Eropa. Meskipun rute tersebut telah kehilangan sebagian signifikansinya sejak invasi Rusia ke Ukraina dengan apa yang disebut koridor tengah semakin menguat, Tiongkok masih memindahkan sebagian ekspornya ke Eropa melalui jalur tersebut. Namun, ini merupakan masalah yang jauh lebih besar bagi Republik Belarus. Kementerian Luar Negeri Polandia telah mengumumkan bahwa perbatasan akan dibuka kembali hanya jika Minsk membebaskan tahanan politik dan menghentikan serangan hibrida di perbatasan Uni Eropa. Ada tanda-tanda bahwa Beijing mungkin akan turun tangan untuk menengahi. Selain itu, Polandia, Lituania, dan Latvia semuanya telah menutup sebagian wilayah udara mereka di sepanjang perbatasan Belarus. Dan untuk saat ini, pembatasan tersebut masih berlaku. Yang terpenting, Polandia dan NATO secara lebih luas menanggapi Zapad 2025 dengan manuvernya sendiri, Iron Defender 25. Beberapa pangkalan udara menampung ratusan pesawat NATO, sementara tempat latihan di Uska, Orzisz, dan Noa Deba mengumpulkan sebanyak 34.000 pasukan, kemungkinan lebih banyak daripada Zapad itu sendiri. Latihan tersebut mencakup pengerahan pasukan cepat ke sayap timur NATO, interoperabilitas angkatan udara sekutu dengan F-16, F-35, Eurofighter, dan WACS yang berpartisipasi, dan tidak mengherankan setelah serangan pesawat nirawak Rusia baru-baru ini, latihan anti pesawat nirawak dan pertahanan rudal. Untuk pertama kalinya di Polandia, sistem Patriot benar-benar menembakkan rudal langsung. Ketika pesawat nirawak Rusia melintasi wilayah udara NATO, dampaknya berlipat ganda. Secara militer, aliansi tersebut memperkuat sayap timurnya dengan pesawat tambahan dan aset angkatan laut. Namun secara diplomatis, responsnya tidak terlalu keras. Polandia menggunakan pasal 4, tetapi Donald Trump, yang kini menjadi penjamin utama NATO, berulang kali meremehkan insiden tersebut sebagai kemungkinan kesalahan, meskipun sekutu bersikeras bahwa insiden itu disengaja. Ironisnya, intrusi ini justru dapat merugikan Moskow. Sejak awal perang, Warsawa telah berfokus pada perolehan sistem militer canggih yang sangat mahal. Patriot, F-35, tank, dan fregat, sistem yang vital untuk mencegah perang skala penuh tetapi kurang cocok untuk menghadapi serangan drone murah. Serangan beberapa lusin UAV saja telah membuka celah tersebut. Polandia mengerahkan jet tempur canggih dan baterai rudal untuk melawan ancaman yang ribuan kali lebih murah, sementara Ukraina menangkal drone dengan pertahanan berlapis dan berbiaya rendah serta menyimpan aset canggih untuk rudal. Episode ini memicu perdebatan mendesak di Polandia tentang cara menutup kerentanan ini, idealnya melalui kemitraan dengan Ukraina. Dalam beberapa hari, para pemimpin Polandia bertolak ke Kiev untuk membahas produksi bersama dan hubungan pertahanan yang lebih erat. Perundingan menghasilkan kesepakatan tentang satuan tugas drone, kerjasama industri dengan instrumen keuangan Uni Eropa seperti SAFE, dan berbagi pengalaman Ukraina di medan perang. Jika Polandia dan NATO menindaklanjuti pelajaran ini, serangan Kremlin bisa menjadi bumerang yang seharusnya menunjukkan kekuatan justru dapat mempercepat mobilisasi sekutu. Bahkan gagasan NATO untuk mencegat rudal Rusia di atas Ukraina masih dipertimbangkan meskipun langkah tersebut membutuhkan persetujuan bulat. Selain pertahanan, kerjasama ekonomi juga sedang berkembang. Kepala Badan Pembangunan Polandia mengusulkan jalur kereta api ukuran Eropa dari Odessa melalui Silesia dan Gdansk yang akan membentuk koridor Baltik Lautan Hitam. Ia juga mengusulkan investasi di pelabuhan Laut Hitam dan terminal kargo di dekat Kiev.
Proyek-proyek semacam ini langsung mengingatkan kita pada konsep intermarium yang populer, di mana proyek infrastruktur dan logistik seperti inilah yang menjadi urat nadi integrasi regional. Namun, hal ini tetap mustahil di masa perang, sementara belum ada indikasi bahwa hal ini akan segera berakhir. Keunggulan Rusia di medan perang belum menghasilkan terobosan strategis yang nyata. Pelanggaran Rusia di dekat Dobrovilia, di garis Donbas baru Ukraina yang telah kami bahas beberapa episode lalu, memicu kekhawatiran nyata tetapi akhirnya gagal meluas menjadi sesuatu yang lebih besar. Situasi di wilayah tersebut masih belum pasti, tetapi secara keseluruhan tampak stabil. Peter Dickinson bahkan menulis di Atlantic Council, serangan musim panas Putin yang gagal menghancurkan mitos kemenangan Rusia yang tak terelakkan. Harapan baru bagi pertahanan Ukraina juga datang dari Washington. Amerika Serikat telah menyetujui penjualan senjata baru ke Kiev yang kabarnya didorong oleh Wakil Menteri Pertahanan Elbridge Colby yang kini memainkan peran kunci dalam membentuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Inisiatif ini berada di bawah mekanisme baru yang disebut Daftar Persyaratan Prioritas Ukraina yang mencakup 2 tahap senilai masing-masing $500 juta. Washington juga terus mendesak sekutu-sekutunya untuk memutus pendapatan energi Rusia. Hungaria dan Slovakia masih mengimpor minyak Rusia, sementara Belgia, Prancis, dan Spanyol membeli LNG. Brussels diperkirakan akan mempercepat tenggat waktu penghentian hidrokarbon Rusia tahun 2028, sementara Polandia mendesak tenggat waktu tahun 2026. Donald Trump melangkah lebih jauh, menuntut Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi penuh terhadap India dan Tiongkok sebelum Amerika Serikat bergabung. Langkah-langkah yang secara teori dapat membuat Moskow bangkrut. Namun, langkah-langkah tersebut dianggap tidak realistis. Industri-industri Eropa takut rugi, dan Beijing menolak untuk dipaksa. Tiongkok memang diuntungkan dari ketergantungan Rusia, tetapi keruntuhan total juga akan merusak reputasi globalnya sendiri. Dengan kata lain, Trump tahu betul bahwa Brussels tidak akan bergerak, memungkinkannya untuk mengalihkan kesalahan atas perpanjangan perang yang ia janjikan akan berakhir dalam 24 jam kepada Eropa. Dan bahkan jika Uni Eropa entah bagaimana memberlakukan sanksi semacam itu, Beijing kemungkinan besar akan tetap mempertahankan Moskow yang memperdalam status bawahannya. Langkah-langkah catur 4 dimensi ini hanya menggarisbawahi satu kebenaran utama. Pada akhirnya, yang penting bukanlah ancaman atau ultimatum yang berani, melainkan kemampuan Ukraina untuk menyerang sektor minyak Rusia tanpa henti. Dalam konteks ini, pernyataan Zelensky bahwa serangan kilang adalah bentuk sanksi terbaik terdengar semakin jelas.